Tadi udah jelaskan nama saya Moana Arleta Danisworo. Saya sebenarnya jurusannya ini lulusannya bukan jurusan komunikasi tapi akuntansi. Tapi waktu saya kuliah dulu ya, waktu saya semester 2 itu tahun 94, kalian belum pada lahir. Saya udah mulai menjadi seorang penyiar radio. Saya tuh penyiar radio dari tahun 94 sampai 2008. Jadi cukup lama ya. Terus kemudian dari tahun 94 juga saya menjadi seorang voice over talent. Apa sih voice over talent itu? Jadi voice over talent itu adalah orang yang mengisi suara biasanya untuk narasi, untuk keperluan iklan ya. Kalau sering dengar iklan-iklan atau video-video, audio-video yang ada di digital, ada suara-suaranya, announcernya, nah itu namanya voice over talent. Terus kemudian saya juga dari 2001 sampai di berbagai acara. Kemudian di tahun 2005 saya bikin usaha sendiri namanya Letas Kitchen. Terus kemudian dari 2007 saya menjadi TV presenter kebanyakan acara kuliner. Dan kemudian di tahun 2017 saya mendirikan Letok. Ya, brand itu baru saya ketemu. Jadi dari nama saya Leta ditambahin Tok. Jadi Letok bisa juga artinya ayo kita ngobrol gitu ya. Nice. Jalan itu Sobat Pintar, itu semuanya berasal dari hobi. Jadi ini adalah hobi yang saya tekuni, gitu ya. Terus kok bisa, gitu ya. Nah, kalau Sobat Pintar juga pengen kurang lebih seperti saya dari hobi, terus bisa menghasilkan uang, bisa juga kok, gitu kan. Cuma mungkin sekarang pertanyaannya gini, kalian itu kan masih kelas 12 ya rata-rata. Mungkin ada yang masih belum tahu sebenarnya saya ini hobinya nih apa gitu. Saya bisa dibilang termasuk untung karena saya bisa melakukan apa yang saya cinta dan saya mendapatkan uang dari situ jadi profesi saya dan saya melakukannya dengan sangat-sangat senang hati. Jadi nggak kerasa seperti bekerja gitu ya. Jadi karena rasanya nggak kayak karena saya suka banget sama apa yang saya emang itu paksa mereka bekerja di bidang-bidang tertentu yang sebenarnya bukan berasal dari kesukaan mereka. Kita explore. Nah, kalau misalnya Sobat Pintar juga lagi yang saya nggak ya kayak Kaleta ya, atau mungkin ada juga beberapa kalau ngelihat mungkin orang-orang yang selama ini kamu suka ya, kan mempunyai profesi mereka sukai dan kamu seperti mereka bisa juga gitu. Nah, kalau saya sendiri waktu itu saya bertanya sama diri saya sendiri, apa yang saya suka banget? Setelah saya pikir-pikir, saya tuh paling suka tuh ngomong, ngobrol, cara. Saya suka sampai akhirnya yaitu tadi dari dua hobi ini akhirnya saya mempunyai dua brand, dua usaha. Satu yang saya kasih nama Letok, satu lagi yang namanya. Nah, saya bisa dibilang telah menemukan yang namanya Ikigai. Apa sih itu Ikigai gitu ya? Jadi Ikigai itu dari bahasa Jepang. Kira-kira ada yang masih jawaban nggak Ikigai itu apa? Atau pernah dengar nggak kata Ikigai ini? Jadi dari hobi yang kalian tekuni itu suatu saat bisa juga jadi Ikigai. Apa sih Ikigai itu? Kalau ada yang mau coba-coba jawab di chat boleh. Ada yang mau nebak di kolom chat Ikigai apa nih? Izin menjawab. Kalau ada yang boleh, siapa ini? Boleh, siapa ini? Akil Azhari. Jadi Ikigai itu dari bahasa Jepang kan, dari dua kata Iki sama Gai gitu. Terus? Artinya itu tujuan hidup, passion. Dari bahasa Jepang, filosofi Jepang. Oke. Ya segitu aja sih. Wah, kamu hebat banget, berarti kamu udah tahu ya. Pernah baca bukunya, Kak? Basically,
Oh, pernah baca bukunya. Oh, oke. That's Iya, iya. good. Oke. Jadi memang yang namanya ikigai itu seperti tadi yang di Halo Sobat Pintar. jadi yang namanya ikigai itu benar gitu ya. Atau bisa dibilang dengan kata alasan yang membuat kamu bangun tiap pagi. Saya pertama kali dapat istilah ini tuh dari seorang saya yang Instagram apa Facebook ya saya lupa. Terus dia bilang ikigai. Terus di situ dibilang the reason you wake up every morning gitu. Alasan yang membuat kamu pagi. Ikigai. Gimana sih caranya kita menemukan ikigai kita? Memang nggak gampang. Dan mungkin seiring perjalanan waktu baru nanti itu kita ketemu gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang bisa ditanyakan di ikigai ini. Apa yang kamu cinta? What you are good at? Kamu tuh jagonya tuh di mana sih gitu ya? Atau kamu tuh jagonya apa? Gitu. Terus yang kamu bisa dibayar untuk melakukan hal tersebut. Terus kemudian dunia, nah ini kan irisan-irisan nih. Kalau kamu ketemu apa yang kamu jago di situ, itu namanya passion kamu tuh apa gitu ya. Passion tuh kayak kamu ada rasa tarikan yang luar sama suatu hal ya, dan kamu jago banget di situ. Terus ada juga yang namanya mission. Ini kalau kamu cinta sama ini, sama satu hal ini, dan ternyata dia membutuhkan, itu bisa kamu juga. Kemudian untuk itu profession. What atau dua gitu. Kayak merasa terpanggil aja gitu untuk hal itu tanpa alasan apapun tuh kamu merasa terpanggil gitu ya. Jadi dunia membutuhkan, itu namanya vocation. Semua ini kalau semua ini beririsan dan semua itu tuh gitu. Saya sih merasa bahwa sampai saat ini menemukan suka bicara sama juga dengan makan. Jadi dapat gitu, passionnya terpenuhi sebagai seorang profesor, terus saya di situ dan ternyata dunia membutuhkan gitu. Jadi semuanya itu dapat. Nah, sekarang pertanyaannya sendiri dan belum kira-kira ikigai. Mungkin jawabannya belum ya karena satu kalian masih sekolah jadi bisa dapatkan. Memang ternyata hobi kalian udah baru sekedar iseng-iseng masih belum tahu ini ikigai atau bukan ya gitu misalnya ya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang masih bingung nih ya sobat pintar masih bingung ya ikigai atau kira hobi saya ini apa ya? Karena memang kalian tuh masih di usia-usia masih mencari kalian tuh masih saat untuk bereksplorasi gitu. Jadi bertanya tuh coba kertas terus kemudian dalam arti ini pertama tanya dulu saya bisa nggak nih melakukan ini. Nah, sukanya musik itu kan luas banget tuh. Musiknya sukanya kayak apakah musik, apakah amatin musik, apa main, apa mendengarkan musik, apa nyanyinya, atau menulis lagu, itu juga. Kira-kira saya bisa nggak, saya mampu nggak? Siapa tolong diperhatikan dulu. Terus kemudian dari situ pertanyaan berikutnya pada diri sendiri, ini kira-kira ini bisa menghasilkan uang nggak ya? Misalnya tadi musik, main gitar. Kalau saya main gitar, menghasilkan uang nggak ya? Ada pekerjaannya musisi banyak, gitu ya, bikin album, nulis lagu. Kalau di luar negeri sih emang tahu, tapi seperti
royalti masih menjadi masalah. Tapi kalau kita lihat penyanyi-penyanyi luar itu, kalau penulis lagu itu luar biasa itu. Mereka yang saya lupa di sini, apakah kira-kira apa namanya bisa dunia membutuhkan apa enggak gitu ya. Oke, terus kemudian, nah dari semua itu kalau belum bisa menjawab sekarang sih nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa kalau belum bisa jawab. Tapi semua ini sebenarnya itu membutuhkan dasar komunikasi gitu. Kenapa gitu ya? Apa sih itu komunikasi? Komunikasi itu berasal dari kata komunikare. Komunikasi artinya adalah untuk berbagi ide, kemudian berbagi apa pada orang lain, dipahami satu sama lain gitu ya. Nah, dari tulisan bisa dari gambar gitu kan, itu bisa ada banyak. Tapi karena saya di sini adalah bicaranya kita bicara lisan, jadi di sini lebih tadi. Jadi komunikasi itu atau berasal dari kata Latinnya tuh communicare yang artinya to share atau untuk berbagi. Jadi komunikasi itu adalah proses di mana kita ini berbagi perasaan, pikiran kita, ide kita kepada pihak lain melalui cara yang dipahami bersama. Maksud dipahami bersama itu apa? Misalnya melalui bahasa yang sepakati bersama, ada berbagai bahasa, itu kan kalau enggak kita bingung ya kalau bahasanya nggak sama gitu kan. Terus kemudian bisa melalui tulisan, bisa melalui gambar, bisa melalui lisan. Tapi di sini saya akan lebih banyak membahas tentang lisan. Karena memang saya lebih ahlinya itu di lisan. Nah, terus kemudian kaitannya apa nih gitu dengan wirausaha? Kenapa kok komunikasi itu jadi penting? Kita kembali lagi lihat ke definisinya. Definisinya itu adalah proses berbagi perasaan, pikiran, dan ide. Sekarang gini deh, kamu punya hobi, tadi ada yang hobi masak, ya, ada yang hobi baking. Misalkan kue kamu tuh enak banget luar biasa. Kue keringnya tuh enak banget. Tapi nggak ada orang lain yang tahu. Karena kamu nggak pernah cerita sama orang lain. Gitu. Ya, kamu tidak pernah mengkomunikasikannya kepada orang lain. Gitu. Jadi, gimana orang lain bisa tahu? Dan komunikasi ini adalah sebuah kebutuhan. Gitu. Ini adalah sebuah kebutuhan. Kita sebagai manusia harus berbagi, ya kan? Kenapa sosial media bisa menjadi laris manis semua orang pakai di seluruh penjuru dunia? Karena manusia itu mempunyai kebutuhan untuk berbagi. Coba disuruh ngomong, coba disuruh diam aja seharian. Kuat nggak? Nggak komunikasi, nggak main sosmed, ya? Diam aja seharian. Nggak baca buku, itu kan komunikasi juga, ya kita ngelihat dari website. Nggak melihat gambar, bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Karena itu kebutuhan manusia. Kita tuh pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memang diciptakan adalah kebutuhannya, kita punya kebutuhan gitu kan. Ya kan? Makanya kenapa manusia suka curhat? Karena perlu dibagi itu perasaan. Gue lagi kesel nih. Gue lagi seneng banget sama tuh cowok gitu kan. Gue lagi seneng banget tuh sama tuh cewek gitu. Ya kan? Ya kan? Apalagi sekarang punya medianya gitu ya. Ada platformnya tuh banyak banget. Ada TikTok, ada Instagram, ada Twitter, apalah. Itulah dimana tempat orang berbagi. Karena itu merupakan kebutuhan. Sama kayak jualan juga. Kebayang nggak? Kamu punya suatu hal yang bagus. Kamu punya bakat yang bagus. Tapi orang lain nggak ada yang tahu. Gimana mau dapat duit ya coba? Gak bisa kan? Jadi makanya penting banget nih buat kita semua itu untuk mempunyai keahlian untuk berkomunikasi yang baik. Ini adalah
kalau istilahnya tuh soft skill. Sebuah keahlian yang tidak diajarkan di sekolah. Jadi biasanya ya karena mungkin dianggap ya kan saya juga tiap hari bicara gitu. Jadi kenapa sih saya mesti belajar lagi? Ada trik-trik khususnya dan lain sebagainya, itu bisa dipelajari gitu ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah jadi kenapa itu menjadi penting ya? Oke, ini saya belum. Nah, ini juga menjadi satu hal yang penting. Kenapa sekarang ini? Sekarang itu ya, ada satu istilah karena orang itu membeli kamu dulu dan cerita-cerita kamu sebelum melihat apa yang kamu jual. Maksudnya apa sih, Kaleta gitu. Jadi maksudnya gini nih. Maksudnya gini. Ini contohnya ya. Misalkan ada 2 orang. Dia menjual barang yang sama. Katakanlah kue gitu ya. Katakanlah tadi kita kue ya. Kita lagi bahas kue kan tadi ya. Kuenya ini sama-sama mungkin dari rupa, dari rasa, kurang lebih sama lah gitu. Terus kemudian kamu didatengin nih sama 2 orang ini. Pertama si A gitu ya. Terus si A bilang, terus dan kamu nanya, ini kuenya berapa? 5.000. Oh, isinya apa aja? Ya biasalah, bahan-bahan kue. Boleh coba nggak? Nggak bisa. Kalau mau beli, kalau nggak ya udah. Itu pedagang yang A ya. Nah, terus kemudian pedagang B, kamu datang lagi nih misalnya, terus kamu ke pedagang B, sama nih. Wah, kuenya kayaknya ini berapa harga kuenya? Oh, selamat siang Kak. Ini kuenya harganya 5.000. Oh, 5.000 iya. Isinya apa aja ya? Saya soalnya alergi sama kacang. Ini ada kacangnya enggak ya? Oh, kebetulan kita nggak pakai kacang. Jadi memang kebetulan ya Kak ya, yang bikin ini tuh dia tuh terinspirasi sama cerita adiknya waktu itu yang nggak bisa makan kacang Kak, karena adiknya itu alergi banget. Dan dia tuh pernah lama tinggal di Australia, jadi dia ada alergi kacang. Begitu nyium bau kacang aja ya, dia tuh langsung harus disuntik supaya dia baik-baik aja gitu. Jadi kita semua ini kacang kita ini semuanya kue-kue kita ini semuanya adalah bebas kacang. Oh gitu, iya. Silakan loh Kak kalau mau dicoba. Nah, dari 2 penjual tadi dengan gaya komunikasi yang berbeda, kalau kamu beli kue, kamu kira-kira mau beli kue dari si A atau si B? B. B. Yang B. Kenapa? Karena Yang B. Bukan dari A. Nggak jutek. Karena lebih ramah. Lebih ramah. Terus apa lagi? Komunikasinya bagus. Penjelasan dia bagus. Komunikasinya lancar. Iya kan? friendly sekali. Friendly Strategi sekali. marketingnya baik. dan Nah. friendly. Sekarang kebayang kalau kamu punya barang atau kamu mau jualan, tapi kamu gaya komunikasinya tuh sama sekali tuh yang, aduh, nggak banget deh gitu, yang judes lah gitu, yang jutek. Orang juga males ngedeketin kamu. Dan sekarang ini adalah masanya soft selling, bukan hard selling. Nanti Google deh, berapa bedanya tuh soft selling sama hard selling. Orang-orang itu lebih tertarik tuh kalau ngelihat orangnya ini siapa dulu nih. Cerita di balik ini tuh apa nih gitu. Baru dia akan tertarik untuk mau membeli. Karena orang itu kadang-kadang membeli sesuatu itu bukan karena logika, tapi karena lebih ke masalah emosional. Jadi emosionalnya tuh yang disentuh. Makanya suka ada iklan-iklan yang kayaknya iklannya lucu ya, keren, terus jadi pengen beli gitu kan. Padahal mungkin rasanya biasa aja gitu, tapi gila ya iklannya keren banget ya, lucu banget, gue jadi penasaran nih sama barangnya. Jadi orang itu dideketin ke perasaannya dulu gitu, bukan sama barangnya. Makanya orang lebih melihat dirimu dan ceritamu dulu sebelum melihat apa yang dijual. Nah, disinilah peran komunikasi dan kenapa komunikasi itu menjadi penting. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Ayo, bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Bisa Kak. Bisa, Kak. Oh iyalah sobat pintar semua ini. Siap, bisa. Oke. Jadi, nah sekarang gimana caranya supaya kita ini bisa menjadi
seorang komunikator yang baik, gitu ya. Ada prinsip 5K komunikator yang baik. Yang pertama adalah memiliki kepercayaan diri yang baik. Kalau kamu ngomongnya gini, iya Kak, ini harganya 10.000 kali ya Kak. Nggak yakin. Orang jadi, gimana sih yang jualan kok nggak yakin, dan dia nggak yakin sama produk apa yang dia jual gitu ya. Itu kepercayaan dirinya tuh kurang. Jadi kita harus mempunyai kepercayaan diri yang baik. Kalau kita yakin sama apa yang kita miliki itu bagus, kita akan dengan senang hati, akan terlihat passionnya di situ, kita akan berapi-api bicaranya, sehingga orang lain juga jadi tertular gitu dengan semangat yang kita punya gitu akan bagusnya barang, hobi atau apapun itu yang akan kita jual. Nah, terus kemudian harus klik. Nah, klik ini gimana sih? Pernah nggak sih kamu ketemu teman terus kayaknya, gila gue nyambung aja nih sama nih orang, kayaknya langsung klik gitu, nyambung, connect gitu ya. Nah, kita tuh harus bisa connect gitu. Jadi kita harus bisa klik gitu ya. Kita bisa harus nyambung. Kayak tadi contoh yang paling gampang. Sinyalnya naik turun. Kita klik nggak? Kita nyambung nggak? Enggak, karena saya hilang-hilang. Jadi kita harus punya hubungan atau kita harus sambungan yang baik sama pihak lain. Kita harus bisa klik tuh. Salah satunya jadi orang yang menyenangkan tadi gitu ya. Terus kalau kita ngobrol, kita juga lihat orangnya, kita penuh perhatian sama orangnya. Kalau kita lagi komunikasi gitu, nggak ngobrol sambil main handphone gitu ya, matanya kemana, dia kemana gitu ya. Anak-anak sekarang tuh suka kayak gitu. Soalnya anakku juga sama tuh. Udah generasi yang sangat, kamu mau kemana nak? Ya, ya. Mudah-mudahan kalian tidak segitu. Jadi harus nyambung gitu ya, harus ada koneksi. Itu harus ada koneksi. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah harus ada kejelasan di sini adalah cara ngucapinnya kita harus baik dan benar. Sehingga orang lain bisa mengerti apa yang kita ucapkan. Volumenya harus bagus, ya, harus cukup keras, jangan terlalu pelan. Terus kemudian isi pesannya yang mau disampaikan juga jelas, nggak muter-muter ke sana kemari gitu kan. Pernah kan ketemu orang terus dia kayaknya muter-muter terus kamu gini, ini orang ngomong apa sih gitu. Atau misalnya lagi di kelas ada guru kan, tapi guru ini mungkin komunikasinya kurang baik, jadi kalau ngejelasin itu yang kamu nggak ngerti gitu. Bisa jadi karena dia tidak jelas apa yang dia sampaikan, itu bisa jadi gitu. Jadi harus jelas baik isinya, pesannya maupun cara menyampaikannya. Terus kemudian karismatik. Karismatik di sini tuh yang kita tuh kalau pernah nggak sih ketemu orang terus kayaknya kamu betah gitu ngobrol sama orang itu, atau kayaknya menyenangkan aja gitu tuh orang gitu ya untuk didekati, untuk ngobrol karena orangnya menyenangkan dan mungkin cara dia berbicara juga menyenangkan. Nah, biasanya yang seperti itu yang karismatik. Jadi upayakan ya kalau misalnya bicara itu kita menyampaikannya dengan cara yang baik, yang menyenangkan sehingga orang lain itu tertarik. Jadi maksudnya karismatik tuh di sini. Karena dia bilang kan karismatik itu bukannya bawaan dari orok. Sekarang karismatik juga bisa dipelajari gitu ya. Kita bisa kok menjadi orang yang karismatik gitu ya. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah jadi biasanya kita kalau komunikator yang baik itu kita cuma ngomong ngomong aja gitu kan. Tapi kita suka lupa memiliki kemampuan menyimak yang baik. Ya, kemampuan menyimak yang baik. Jadi kita juga harus mempunyai kemampuan menyimak yang baik gitu. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah 5K komunikator yang baik. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.